Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Kita masuk ke video part 3. Oke, kita langsung aja ke saham yang pertama, yaitu adalah IMJS. Nah, IMJS di penutupan hari Jumat menguat ya 2,6% ya. Ini posisinya bagus sekali. Kita lihat apakah IMJS akan lanjut naik lagi ya, karena sudah terkoreksi sekitar 3 harian. Lalu sideways, ini sekitar 1 minggu. Mudah-mudahan kembali menguat lagi. Kalau kembali menguat, targetnya adalah 336 ya. Kalau bisa close di atas 336 bagus. Nah, untuk resisten atau top box ada di 348. Kalau tembus, next target adalah di 360 dan 380. Selanjutnya adalah PKPK. Nah, ini boleh diperhatikan besok ya, di hari Senin kalau misalkan PKPK menguat lagi. Karena di hari Jumat kemarin dia gap down ya, dan close sama dengan di harga kemarin atau di hari Kamis. Mudah-mudahan bisa lanjut lagi ya untuk PKPK ya, targetnya adalah 228 kalau tembus ke 304. Selanjutnya adalah Tower. Tower boleh diperhatikan pergerakannya untuk minggu depan, apakah dia akan breakout 1160 ya. Nah, kalau tembus 1160 ini menarik. Targetnya adalah di 1200 untuk Tower dan 1245 kalau bisa lanjut naik lagi. Ini boleh diperhatikan pergerakannya, menarik sekali untuk Tower dipantau. Selanjutnya adalah Jcon. Jcon masih belum berhasil ya, masih belum berhasil lanjut lagi. Dan justru malah ditutup koreksi 1,2%. Nah, ini kalau misalkan ternyata dia turun lagi ya di perdagangan minggu depan, lihat aja apakah dia tembus 151 atau enggak. Tapi kalau misalkan ternyata dia koreksinya tembus sampai 151 ya, sebaiknya keluar dulu. Tapi kalau ternyata di minggu depan dia kembali menguat lagi, bisa tembus 184 dan 171 sebagai top boxnya, mudah-mudahan bisa ke 192. Tapi untuk posisi saat ini agak-agak mengkhawatirkan ya, dalam artian kalau misalkan dia turun lagi atau bahkan tembus 151, sebaiknya keluar dulu. Selanjutnya adalah Arko. Arko ditutup doji ya di 675. Ini boleh diperhatikan lagi di perdagangan besok kalau dia kembali menguat lagi, karena hari ini doji, sebelumnya merah. Nah, kalau misalkan lanjut, targetnya masih sama 755 ya. Nah, ini juga boleh dipantau karena di hari Jumat kemarin sempat naik tapi ditutup doji, yang apa-apa, masih oke untuk hold buat teman-teman yang masih hold. Tapi kalau misalkan dia turun sampai dengan menembus bottom box ini, menembus bottom box di harga 640, ini sudah mesti hati-hati. Oke. Jadi harapannya dia kembali menguat lagi. Hari ini masih close di 675 sama dengan harga top box sebelumnya. Mudah-mudahan kembali menguat, targetnya 755. Saham berikutnya adalah KETR. Nah, ini boleh diperhatikan di perdagangan minggu depan ya. Nah, kalau dia lanjut bisa breakout 272. Targetnya adalah 294. Nah, ini kalau misalkan dia kembali menguat lagi di atas high hari ini ya, teman-teman kalau mau ambil posisi boleh. Nah, targetnya adalah tembusin 272 ke 294, sorry. Saham berikutnya adalah Selis. Nah, Selis tutup ARB bagus ya, bagus karena dia mendekati top box lagi. Ini kesempatan buat teman-teman yang belum punya. Kalau misalkan Selis di minggu depan menghijau lagi selama masih di atas 250. Nah, ini teman-teman silahkan kalau mau ambil posisi. Nah, kalau misalnya ternyata menguat lagi di atas 250, ambil posisi, targetnya di berapa? Di 312, masih sama. Next adalah LPPF ya. LPPF sudah kita bahas terus ya, masih kita bahas terus. Hari ini dia kena targetnya di 5.250 ya, close persis juga di target. Tapi sudah sempat tembus ya ke 5.000. Sorry. Hari ini high-nya 5.000. Oh enggak, dia close persis di harga target di 5250. Nah, ini boleh diperhatikan di minggu depan. Kalau lanjut, next targetnya adalah di 5750. Tapi kalau koreksi, selama masih ada di atas 5025, harusnya masih oke untuk hold buat teman-teman yang sudah punya. Next adalah MAPI. MAPI juga menguat lagi
3,5%, targetnya di 1530 kalau dia mau lanjut lagi ya. Ini udah bikin ATH terus ya, sudah sangat tinggi. Kita lihat ya, mudah-mudahan ini trennya masih bagus, mudah-mudahan kayak AMRT ya, naik terus. Nah ini kalau misalkan ternyata MAPI lanjut, target di 1530 sebagai top boxnya. Kalau tembus berarti dia bikin ATH baru. Selanjutnya adalah MNCN. Nah, MNCN masih belum berhasil menembus top box 840 ya. Sudah dicoba lagi, gagal lagi, ditutup merah. Tapi nggak apa-apa, masih diperhatikan aja ya, karena masih memang dia sideways naik, kena top box turun, kena top box turun. Tapi diperhatikan aja kalau misalkan ternyata dia berhasil breakout 840, mudah-mudahan bisa kencang ya kalau misalkan tembus 840-nya. Target 850, 875, kalau tembus lagi mungkin bisa ke sekitar 910-an ya, atau 900-an lah. Agak santai memang untuk MNCN ya. Kita lanjut ya ke saham berikutnya, yaitu adalah PTBA. Nah, PTBA koreksi 1,05%, masih oke, masih di atas pergerakan moving average-nya. Mudah-mudahan menghijau lagi ya. Kalau menghijau lagi atau menghijau terbatas atau bergerak terbatas masih oke selama masih di atas 3.770. Nah, tapi kalau misalkan ternyata dia berhasil breakout 3850, berarti dia mau melanjutkan targetnya ke 3920. Dipantau aja. Nah, untuk ABMM juga ya, ini juga masih oke untuk di hold ya. Atau kalau mau tungguin aja di sekitar di atas 3.640 di atasnya ya. Nah, selama masih ada di atas 3640 masih oke. Kalau belum, teman-teman yang belum punya bisa tungguin aja di area ini. Tapi kalau ternyata dia kembali menguat lagi, tembus top box 3980, next target masih sama di 4150, 4470. Berikutnya adalah BP Doji ya, di 183, menarik untuk diperhatikan minggu depan. Kalau dia lanjut ya, bisa break 188 atau 193 ya. Ini mudah-mudahan bisa ke 216 atau 234. Tapi kalau ternyata naik terbatas, belum bisa breakout 188, ya nggak apa-apa juga. Mudah-mudahan masih bisa lanjut lagi. Tapi kalau misalkan dojinya nggak berpengaruh ya, di minggu depan ternyata dia masih lanjut turun di bawah 178, ini sudah mesti hati-hati. Kemungkinan kita tungguin aja lagi di sekitar harga 159 atau 167-nya. Selanjutnya adalah BSSR. BSSR juga koreksi 1,09%, masih bertahan di atas top box 4.450 ya. Belum berhasil menembus high kemarin atau harga tertinggi sebelumnya. Ini udah nggak berlaku, kita ganti. Nah, belum berhasil menembus harga tertinggi sebelumnya di 4.590. Nah, kita lihat aja beberapa hari ke depan apakah dia break ke atas atau break ke bawah ya. Kalau break ke atas targetnya adalah 4750, kalau break ke bawah kemungkinan penurunan sampai dengan ke 4330. Selanjutnya adalah Harum. Nah, Harum koreksi 0,8% ya, masih bagus, masih oke, masih bertahan di atas 1735. Mudah-mudahan masih bisa lanjut lagi ya. Targetnya masih sama 1115, 1815 dan 1865. Next adalah ITMG. Nah, ITMG juga koreksi ya, masih bertahan di atas 41.525. Ini kalau misalkan ternyata dia masih bertahan di area ini, ya harusnya masih oke. Targetnya adalah dia tembusin dulu top boxnya 42.350, next target 43.575. Saham berikutnya adalah Toba. Nah, Toba setelah breakout, ini udah kita bahas terus ya. Toba setelah breakout lanjut naik, kena target 735, juga kena MA100 ya 740, tapi ditutupnya diturunin lagi. Ya mungkin banyak yang take profit di hari Jumat kemarin, nggak apa-apa, selama masih bertahan di atas 690 ya, masih oke. Targetnya adalah sekarang untuk saat ini adalah di 780 untuk Toba, semoga tercapai.
Saham berikutnya adalah Adro. Nah, Adro masih koreksi 1,2%. Tungguin aja yang buat yang belum punya, mungkin mau ikut masuk, tungguin di area di atas 3790 ya. Kalau misalkan dia mantul di atas 3790, masuk aja, target di 4020. Selanjutnya adalah Agi. Agi sudah sempat naik, sudah sempat tembus 2300-nya, tapi target 2340-nya belum kena, masih ada kemungkinan lanjut, kita lihat aja. Tapi kalau udah kena targetnya, ya mudah-mudahan bisa tembus ya. Tapi kalau nggak tembus ya sebaiknya TP dulu aja, takutnya dia turun lagi, sayang. Nah ini untuk Agi sudah 2 hari ya. Oh ya, sudah 2 hari dia. Ya, kita lihat aja di minggu depan, kalau misalkan ternyata dia lanjut lagi bisa menembus 2340, ya ini bagus. Tapi kalau misalkan sudah kena 2340 lalu dibawa turun, saran saya sih sebaiknya take profit dulu ya. Selanjutnya adalah TPIA. Nah, untuk TPIA masih belum bergerak harganya, tapi masih oke, masih bertahan di atas harga 2380. Nah, selama masih di atas 2380 masih oke. Untuk top boxnya saat ini sudah bergeser ya. Previous high-nya ada di 2400. Kalau tembus 2400, next target adalah 2500 ya. Ini juga boleh diperhatikan, TPIA sudah mulai sideways. Kalau berhasil breakout dan jalan nih biasanya juga cukup kuat naiknya. Jadi dipantau aja untuk TPIA. Selanjutnya Akra. Akra hari Kamis berhasil breakout 1420, hari ini kembali menguat 0,6%. Nah, sayangnya target belum tercapai ya di 1480. Nah, dia harus tembusin dulu previous high-nya atau top box atau resisten di 1465. Kita lihat apakah akan ditembusnya atau enggak. Tapi kalau misalkan dia koreksi, lihat aja koreksinya tembus 1420 atau enggak. Ya, kalau misalkan tembus 420 ya sebaiknya yang belum punya jangan masuk dulu. Tapi kalau misalkan nggak tembus atau masih close di atas 1420, ya harusnya masih oke buat ambil posisi. Yang sudah punya juga masih bisa hold. Selanjutnya adalah CEM. CEM di perdagangan hari Jumat kemarin ini sudah sempat menyentuh targetnya ya 120, tapi sayangnya nggak ditembus. Tapi masih boleh diperhatikan di perdagangan minggu depan. Kalau dia lanjut dan bisa tembus, mudah-mudahan bisa naik kencang ya. Kita perhatikan aja, karena memang kemarin di 120 saya perhatikan itu lotnya cukup tebal ya, jadi nggak bisa ditembus. Mudah-mudahan masih bisa lanjut. Kita lihat ya, kalau misalkan tembus 120, next target adalah 131. Kalau tembus 131, next targetnya lumayan panjang ya. Kita doakan aja teman-teman bisa profit juga dari saham ini. Sudah close di atas EMA 100, mudah-mudahan bisa naik cukup tinggi. Saham berikutnya adalah BMTR. BMTR sudah 3 hari ya setelah turun, tapi belum menyentuh support 286 ya. Nah, tapi dia sudah kembali menguat lagi. Kita lihat aja apakah BMTR bisa bergerak di atas EMA lagi, atau di atas pergerakan EMA, atau sekitar di atas 302. Nah, kalau misalkan sudah mulai bergerak di atas 302, ini sudah mulai menarik. Dan kalau untuk top boxnya saat ini memang masih agak jauh, masih di 318 ya. Nah, kalau misalkan ternyata dia mampu ke 318 dan juga bisa breakout, next targetnya adalah di 328. Selanjutnya adalah Cleo. Cleo juga masih bertahan di atas support 615 ya, setelah naik ya kemarin di hari Kamis dia doji, lalu sempat turun ya menyentuh 615, lalu menguat lagi, close di harga 625. Top box 650, kalau tembus ya, kalau berhasil ditembus Cleo, mudah-mudahan bisa ke 730. Saham berikutnya adalah Auto. Auto setelah breakout top box kemarin ya, breakout top box di harga 1550 dan juga previous top box 1555. Hari ini dia koreksi 6,3%, masih di atas 1555, harusnya masih aman. Nah, kalau misalkan menghijau masih sama, targetnya masih di 1630. Nah, ini kalau misalkan yang belum punya masih boleh ya. Tapi alokasi dana hati-hati ya, karena sudah cukup tinggi, takutnya dia balik arah ke bawah. Tapi kalau misalkan dia lanjut ya targetnya di 1630 dulu. Selanjutnya adalah Bell. Bell kemarin terkoreksi 3,5%, masih bertahan di atas EMA 10, mudah-mudahan kembali menguat lagi.
dan bisa tembus 140 lagi, dan juga high kemarin yaitu di 146. Nah, kalau bisa tembus 146, targetnya adalah di 162. Saham berikutnya adalah LP. Nah, LP boleh diperhatikan juga ya untuk beberapa hari ke depan. Memang tapi untuk saham ini nggak terlalu liquid, tapi diperhatikan aja. Tiba-tiba jadi, kalau misalkan lo jadi banyak, mulai menarik. Kalau dia berhasil tembus 212 ya, targetnya adalah 220 dan juga sekitar harga 228. Perhatikan aja kalau misalkan dia berhasil breakout top box 212-nya. Berikutnya adalah LSIP. LSIP juga sudah sempat tembus top box, tapi dia ditutup turun ya, nggak bertahan di atas top box 1105. Untuk supportnya masih di harga yang sama 1080. Nah, kita lihat kalau misalkan ternyata dia nggak lanjut, dia turun lagi, apakah dia mantul lagi di 1080. Kalau mantul di 1080 juga bisa teman-teman mau ambil posisi di atas 1080. Tapi kalau misalkan ternyata minggu depan dia lanjut dan bisa bertahan di atas 1105, ini akan sangat menarik. Tunggu aja beberapa hari, mungkin target berikutnya adalah di 1155. Dan saham yang terakhir adalah Cars. Nah, Cars kembali menguat 1,1%. Sayangnya belum bisa close di 90 ya, masih close di harga 88. Tapi nggak apa-apa, masih boleh dipantau pergerakannya. Targetnya masih sama 102, tembus 102, next target adalah 113, 116. Kalau tembus 116, next target 140. Mudah-mudahan tercapai untuk tren jangka panjangnya. Kita lihat aja di minggu depan ya. Untuk support saat ini di 85, kalau tembus 85 sebaiknya hati-hati. Oke, mungkin segitu dulu ya untuk video part ketiga atau part terakhir. Jadi mudah-mudahan saham yang kita bahas hari ini teman-teman pada punya atau pegang ya. Jadi mudah-mudahan bisa membantu teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa buat teman-teman yang baru nonton untuk support channel ini dengan subscribe, like, aktifkan loncengnya, dan juga share video ini ke teman-teman yang lain. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.